ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kita diberikan masih berada di atas nikmat Islam dan iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita berada di dalam agama Islam, yang dimana hanya agama Islamnya yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan selainnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita pondasi utama dari agama Islam itu sendiri, yaitu adalah tentang masalah salat. Perlu kita ketahui bahwasanya salat ini adalah yang akan pertama kali diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari kiamat. Apabila salat kita semua baik, maka seluruh amal perbuatan kita yang lain akan menjadi baik semua, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seandainya salat kita tidak baik, maka seluruh amal kita juga tidak akan baik. Sekarang lihat di bukunya semua dan di kertas di situ. Kita mulai bahas satu persatu dari depan. Kemudian kita akan praktekkan bagaimana salat yang semestinya yang kita lakukan. Salat dari segi bahasa artinya adalah doa. Salat itu adalah doa. Dari segi istilah, salat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu adalah salat. Salat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang mukmin. Lihat bukunya, di mana ia telah memerintahkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu, ya, peliharalah salat-salatmu. Was salatil wusta, dan peliharalah salat wusta, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu itu dengan khusyuk. Berarti salat tidak boleh ada main, tidak boleh ada main-main. Ya, berarti kita salat itu dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang masalah salat itu sendiri, ya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu berarti salat itu kita lakukan juga dengan berjamaah, ya. Karena Allah mengatakan warka'u, ya, ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun berdasarkan berapa? Rukun yang 5. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Di sini disebutkan haji dahulu, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya hukum melaksanakan salat itu wajib, berarti meninggalkannya adalah apa? Haram hukumnya. Ada beberapa pembagian orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, lihat, meninggalkan salat dengan menentang kewajibannya, dia mengingkari kewajibannya, maka ini mereka adalah kufur ataukah kafir. Dia tidak mau salat dan juga tidak percaya kalau salat itu wajib, maka dia telah kafir. Sama dengan orang Kristen, mereka tidak percaya kewajiban itu, salat itu ada, makanya tidak dihukumi mereka sebagai orang muslim. Yang kedua, apabila dia meninggalkannya padahal dia beriman kepadanya, dia meyakini akan kewajibannya, tetapi dia meninggalkannya karena malas, tidak mau salat, malas, ya, ataupun dia menyibukkan diri dengan yang lain daripadanya, ya, dia menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Misalnya dia sibuk main game, nggak mau salat, ya, dia tidak mau salat, sibuk dengan main game, sibuk dengan bola, sibuk dengan silatnya, karate, renang, apa saja. Tapi di sini dia tidak mau salat. Ingat, dia ini tidak mau salat. Ya. Di mana di dalam syariat tidak ada keringanan atau uzur bagi dia. Nggak ada keringanannya, dia sehat. Ya, dia sehat, bisa lari, dia bisa makan, tidak ada keringanan yang syar'i padanya, maka dia juga dihukumi kafir. Ingat, dia meninggalkan salat. Ya, lihat yang ketiga, adapun apabila dia melaksanakannya dengan malas, dia salat tapi malas, dipanggil dulu, bangun salat, baru ya mantar dulu, tunggu bangun jam 7 baru lari ke toilet, salatnya 1 menit, ya, dia laksanakan salat tetapi dia malas, dia lalai dari salatnya. Adek udah salat belum? Salat apa, Ma? Salat zuhur. Belum. Udah waktu asar ditanya. Nah, itu lalai dari salatnya, maka dia tergolong menjadi orang yang munafik. Hati-hati. Ya, dia lalai dari salatnya, dia malas, dia tidak mau melaksanakan salat pada waktunya, maka termasuk dia menjadi orang yang munafik. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita malas-malasan. Ayo, Dek, salat dulu. Entar, Ma. Ya, entar dulu main gamenya. Ya, Ma, entar lagi udah mau game over. Ya. Entar dulu terus handphonenya terus dipandangin. Nah, ini tidak boleh, hati-hati. Orang munafik tempatnya di mana? Di neraka. Di mananya? Di kerak neraka yang paling bawah tempatnya. Ya, yang paling ringan aja sakitnya luar biasa, pakai terompa di kakinya, itu pamannya Nabi, kepalanya mendidih. Bagaimana yang di bawah? Ya, hati-hati. Makanya jangan pernah kita itu meninggalkan salat. Makanya pembahasan kita, kecuali salatku, yang lain aku akan tinggalkan kecuali salat. Kewajiban salat itu kita sehat, sakit pun wajib. Kita sakit aja wajib. Pak Ustadz, aku nggak bisa berdiri, salatnya sakit kaki tadi main bola. Gimana? Duduk juga ini bagian sini saya sakit juga ini kena bisul. Gimana? Tidur. Ya, udah kena bisul, udah main bola kakinya sakit, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk juga, tidur.
Ya, kalau masih sakit juga nggak bisa juga dengan cara berbaring bagaimana? Sakitnya sudah sakit semua, kaku badannya. Pakai isyarat mata gerakan sholatnya. Nggak bisa juga ngapain? Disolatin masuk masjid. Meninggal dunia. Iya kan? Pakai isyarat nggak bisa. Udah masukkan ke masjid disolatin. Ya, udah meninggal dunia itu. Itu kenapa? Ini karena wajibnya sholat, nggak mampu melaksanakannya, maka pilih cara yang termudah untuk kita melaksanakannya. Ini kita melaksanakan sholat karena wajibnya sholat tersebut sampai kita sakit pun kita sholat. Apalagi sehat kayak kalian ini semua sehat-sehat, ototnya gede-gede semua kelihatan. Ya, sholat wajib hukumnya. Ya, yang perempuan juga jaga sholatnya. Oleh karena itu bagi yang perempuan, termasuk daripada kekurangan agamanya, perempuan adalah ketika dia haid, dia tidak puasa dan tidak sholat. Itu termasuk kurang agamanya perempuan. Oleh karena itu, ya bagi yang perempuan jangan pernah melalaikan sholat. Ini khususnya bagi yang perempuan, adik-adik atau kakak-kakak yang ada di situ. Kenapa? Karena biasanya adik-adik yang perempuan kadang-kadang ketika sudah mulai menstruasi, ya, udah mau menstruasi, udah biasa 7 hari atau 8 hari dia nggak sholat, besok-besok udah suci, mandinya padahal dia sudah suci, keluar cairan putih pada pagi hari, entar pulang sekolah aja baru mandinya misalnya, atau entar sudah mau dekat-dekat maghrib baru dia mandi, dosa loh. Ini bagi yang perempuan hati-hati, jangan sampai termasuk orang yang meninggalkan sholat. Kalau sudah suci segera mandi. Ya, adik-adik yang perempuan, kalau sudah suci segera mandi, kemudian sholat. Nah, bagaimana kalau misalnya Allahu Akbar, katanya Farhan azan, lagi di masjidnya azan Farhan. Terus adik yang perempuan di situ tidak sholat. Nah, tiba-tiba sudah masuk waktu, ternyata keluar darah haidnya. Maka sholat yang tadi yang sudah masuk diganti loh. Ya, adik-adik ganti sholatnya. Kemudian apabila sudah suci, ya, apabila sudah suci jangan juga tunggu-tunggu. Jangan tunggu lama-lama. Ya, begitu sudah suci langsung mandi dan sholat. Nah, bagi yang perempuan khusus, ya, kalian yang boleh tidak sholat ketika haid, ya, yang boleh tidak sholat ketika haid, jangan sampai terlena. Kemarin seminggu nggak sholat, begitu sudah suci, nah, dilalaikan sholatnya. Ini hati-hati. Nah, bagi kita semua juga. Maka di sini adalah jangan sampai kita termasuk orang yang kafir, tidak mau sholat, mengingkari kewajibannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang fasik, orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk orang-orang yang munafik karena lalai dalam melaksanakan sholat tersebut. Lihat sekarang waktu-waktu sholat. Kapan kita melaksanakan sholat tersebut? Ini yang saya tulis di sini adalah mulainya. Ya, mulainya. Lihat, coba lihat. Pertama, sholat subuh. Kapan waktu kita melaksanakan sholat subuh? Ya, mulai sejak terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari atau menguningnya matahari. Maka kalau sudah itu waktu sholat sudah habis. Lihat di situ jam 4:09. Berarti ini sudah waktunya azan. Kita sholat. Nah, begitu jam 5:26 waktu subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Berarti kalau sudah lewat waktu ini kalian dosa loh kalau sholat. Bagaimana kalau tertidur? Tertidur misalnya, tadi malam itu capek ngerjain tugas, begitu ternyata bangunnya jam 7.
bangun sholatnya jam 7, bagaimana, boleh tidak? Boleh. Kalau tertidur, silahkan sholat. Kapan kita bangun langsung sholat? Rasulullah mengatakan, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Ketika kita tertidur, kemudian begitu bangun ternyata jam 7, ngapain kita? Langsung sholat. Ya, bagi yang perempuan langsung sholat kalau kita tertidur. Berikutnya sholat zuhur. Sholat zuhur mulai dari tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Lihat di situ jam berapa sekarang? Jam 11.38. Mulai dari tergelincirnya matahari dari pertengahan langit sampai bayangan benda itu 2 kali aslinya. Ya, sampai bayangan benda itu 2 kali dari tinggi aslinya. Paham maksudnya? Ya, sampai 2 kali aslinya. Maka di sini sudah habis waktu sholat zuhur. Ya, waktu sholat zuhur sudah habis kalau sudah bayangan benda itu sama dengan aslinya atau 2 kali dengan aslinya. Di sini Rasulullah SAW ya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menjelaskan tentang waktu salat. Sekarang lihat di sini waktu salat. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Qum fasalli." Bangun salat. Kemudian salatlah Rasulullah SAW itu salat zuhur ketika matahari sudah mulai tergelincir. Kalau bayangan kita masih berada di kaki kita, artinya kita masih menginjak, berarti bukan atau belum waktu salat zuhur. Ya, tapi kalau sudah bayangan kita melewati dari kaki kita atau satu panjangnya kita sama dengan bayangan kita, maka sudah masuk waktu zuhur. Kemudian datanglah salat asar. Ketika bayangan benda itu sama seperti aslinya. Di sini ada, perhatikan, apabila sudah tergelincir dan bayangan benda sama dengan aslinya, maka sudah masuk waktu asar. Ini beberapa penjelasan tentangnya. Kemudian berikutnya datanglah waktu salat maghrib ketika matahari tenggelam. Datanglah waktu isya ketika Rasulullah diperintahkan salat ketika syafaq merah sudah hilang. Kemudian datanglah waktu salat fajar ketika fajar shadiq itu muncul. Begitu besoknya Rasulullah SAW diperintahkan bangunlah ketika bayangan benda sama dengan aslinya. Berarti waktu salat zuhur ketika tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan aslinya. Ya. Kemudian waktu asar ketika bayangan benda sama dengan aslinya sampai 2 kali bayangan tersebut. Sampai 2 kali bayangan dari aslinya. Kalau kalian berdiri ketika di lapangan main bola, bayangan kalian sudah 2 kali dari asli tinggi kalian, berarti hati-hati waktu asar itu sudah habis. Berikutnya datanglah waktu maghrib. Ya, datanglah waktu maghrib. Rasulullah diperintahkan salat ketika tenggelamnya matahari. Kemudian waktu isya sampai pertengahan malam atau sepertiga malam. Ya, waktu isya sampai pertengahan malam atau sepertiga malam. Kemudian datanglah waktu salat subuh sampai matahari menguning. Kemudian Rasulullah mengatakan ma baina hadaini waqtun, di antara keduanya ini adalah waktu kita untuk melaksanakan salat. Ya, kalau kalian tidak mengerti tentang bayangan ini, lihat jamnya. Kalau sudah jam 5:51, maka salat maghrib sudah ada. Kalau jam sudah mulai jam 7:21, maka waktu isya sudah ada. Tapi di sini penting untuk kalian ketahui, apabila kalian berada di tempat yang jauh tidak ada jam, kemudian juga kalian tidak membawa jam ketika main bola pengen salat misalnya, maka waktu-waktu ini ya
perhatikan. Sudah semua? Sudah paham semua? Oke. Ini tentang waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau ada yang salah tulis di situ bisa dikoreksi. Berikutnya, hikmah dari melaksanakan salat itu sendiri. Yang pertama, bahwasanya salat itu membersihkan hati dan menyucikan seseorang. Bahwasanya salat tersebut dapat membersihkan hati kita dan menyucikan hati kita dengan kita melaksanakan ibadah salat. Berikutnya, yang kedua, mendekatkan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu apabila kita melaksanakan salat. Maka ketika kita menginginkan sesuatu misalnya, maka kita berdoa di dalam salat kita ketika sujud misalnya. Karena sedekat-dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kemudian yang ketiga, dengan salat tersebut dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang masih suka iseng, suka jahil, atau suka ngebully kawannya, maka itu menunjukkan salatnya itu belum benar. Mungkin lalai salatnya, mungkin dia salat tapi main-main, mungkin salat tapi tidak khusyuk, mungkin salat tapi tidak dijaga waktu salatnya. Maka di sini orangnya kalau suka ngebully, kalau misalnya suka jahilin kawannya, itu salatnya berarti belum benar itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat tersebut mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berikutnya, keutamaan melaksanakan salat. Di antara keutamaan melaksanakan salat, bahwasanya salat tersebut adalah perkara yang paling penting di dalam Islam dan termasuk tiang pengokoh agama itu sendiri adalah salat. Kalau bangunan ini, lihat, bangunan ini punya tiang. Kalau seandainya tiangnya ini satu rusak, bangunannya kuat apa tidak? Tidak. Begitu juga salat. Agama Islam ini salah satu tiangnya adalah salat. Kalau salat itu hilang, maka Islam seseorang akan hancur. Berikutnya, salat adalah pembeda antara kesyirikan dan Islam. Itu adalah salat. Apabila orang itu tidak salat, Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salat. Perbedaan antara kita dengan kekufuran tersebut adalah meninggalkan salat. Kalau ada orang yang tidak salat, misalnya orang lagi Allahu Akbar, ketika kalau udah qomat masih suka main bola, berarti di situ apa? Tidak bisa dibedakan mana orang Islam dan mana orang yang kafir. Makanya jaga salat itu baik-baik. Berikutnya, nomor 3. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat. Lihat, kalau ada orang yang tidak salat, maka dia akan diperangi. Hati-hati, diperangi. Misalnya di situ ada orang yang tidak mau salat, maka kalau kaum muslimin semua ada pemerintah Islam, maka pemerintah Islam akan mengirim pasukan ke sana untuk melawan mereka sampai mereka salat. Berikutnya nomor 4. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama adalah salat. Melaksanakan salat pada waktunya itu amalan yang paling utama. Kemudian berikutnya, salat dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air tersebut membersihkan kotoran. Misalnya, kalian pernah cubit kawan, kalian pernah sembunyiin sandal kawannya, ngebully kawannya, itu kan dosa kan? Dosa. Perbanyak salat. Nanti salat tersebut akan menghapusin
dosa-dosa kalian. Berikutnya nomor terakhir, salat dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Salat dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa kita yang sudah kita kerjakan dahulu. Berikutnya, lihat pembagian salat. Salat dibagi menjadi dua secara umumnya, yaitu salat sunnah dan salat wajib. Itu secara umumnya dibagi dua. Di sini salat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, salat fardu. Salat apa saja? Salat wajib, salat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti berapa totalnya? 17 rakaat. Berikutnya, salat sunnah. Salat sunnah di sini sunnah yang kita kerjakan, baik salat sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah. Lihat di sini salat sunnah diantaranya pertama salat apa? Apa salat witir? Salat malam. Salat malam. Ya? Salat tengah malam. Salat tengah malam? Tahajud? Oh, tahajud. Hah? Penutup salat berapa rakaat? 1 sampai 11 ganjil. Ya, dilaksanakan sebagai penutup salat. Boleh dikerjakan sebelum subuh, boleh dikerjakan tengah malam, boleh dikerjakan setelah isya kalau tidak yakin akan bangun pada tengah malamnya. Berikutnya 2 rakaat fajar. Kapan dilaksanakan? Sebelum apa? Betul. 2 rakaat fajar, ingat, sebelum salat subuh. Berikutnya salat 2 hari raya. Hari raya apa saja? Idul Fitri dan Idul Adha. Pintar. Berikutnya salat gerhana. Ya. Waktu gerhana bulan atau gerhana matahari. Berikutnya salat istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Siapa yang pernah ikut? Nah, belum pernah. Saya sering itu dilaksanakan. Ya, salat istisqa, salat minta hujan. Ya, berikutnya, ini adalah salat-salat sunnah yang muakkadah. Ada salat-salat sunnah yang tidak muakkadah. Di antaranya tahiyatul masjid. Apa arti tahiyatul masjid? Salat malam. Kapan dilaksanakan? Setiap masuk masjid atau ketika masuk masjid. Berikutnya itu sunnah. Berikutnya sunnah rawatib. Kapan saja sunnah rawatib? Ya, sunnah rawatib kapan saja? Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke. Nah, itu rawatib. Berikutnya 2 rakaat setelah wudu. Kapan dilakukan? Setiap kali kita setelah berwudu. Berikutnya, ya, salat duha. Kapan salat duha? Sebelum zuhur? Nah, Setelah subuh. setelah subuh. Satu. Setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit 15 menit. Kalau lihat di situ matahari terbitnya jam 5:26. Maka kita mulai sholat jam 5 tambah 15. 41. Itu sholat duha, mulai waktunya. Berikutnya sholat tarawih. Kapan? Ramadan. Oke, Ramadan. Ramadan. Berikutnya sholat malam. Tahajud. Bisa. Kapan dilakukan? Siang atau malam? Malamnya kapan? Malam itu maghrib juga malam. Habis isya boleh. Berikutnya, ini adalah salat-salat yang tidak muakkadah. Berikutnya, pembagian yang ketiga nafilah.
ini selain sholat sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah yang dilakukan siang dan malam kapan saja. Ini sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Ini dilakukan kapan saja. Ya, kalau seorang ingin melaksanakan sholat sunnah, maka dia boleh melaksanakannya. Contohnya, ya, kalau minta bantuan, minta pilihan, sholat istikharah, bisa juga kapan saja, tidak terikat dengan waktu. Apalagi? Ya, nggak tahu nih. Ya, sholat tahiyatul masjid bisa juga, termasuk padanya. Ya, tidak terikat dengan waktu. Berikutnya, ya. Sholat apa lagi? Yang dilakukan siang dan malam. Sholat taubat. Kalau kalian punya banyak dosa, kapan saja kalian mau sholat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kita mulai masuk ke sholatnya. Karena ini ceritanya kita sudah selesai berwudu dan suci ya. Jadi kita akan setelah ini kita praktik. Syarat-syarat wajibnya sholat. Lihat, syarat wajibnya sholat yang pertama adalah Islam. Berarti orang yang kafir, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu boleh sholat apa enggak? Tidak wajib dia sholat. Ya. Berikutnya, yang kedua, berakal. Apa arti berakal? Dia waras. Kalau orang gila maka tidak wajib untuk sholat. Ingat, di sini tidak wajib sholat. Setelah ini kita akan tanya dan ada kuisnya. Ya, tutup buku ya. Berikutnya, balik. Apa arti balik? Yang sudah lewat 15 atau 10 tahun. Bagi wanita yang sudah menstruasi, maka dia sudah wajib sholat. Kalian yang kecil-kecil wajib sholat apa enggak? Enggak wajib, tetapi kalau enggak sholat, usia 10 tahun dia apain? Dipukul. Ya enggak? Rasulullah mengatakan perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Siapa yang 7 tahun? Nah, sudah harus sholat ini. Dan pukul kalau sudah 10 tahun. Siapa yang 10 tahun di sini? Ya, ada siap-siap dipukul kalau enggak mau sholat. Berarti lebih dari itu diapain? Masukin ke neraka sekalian. Oh, udah hukumnya tadi. Ya. Berikutnya, yang keempat, syarat wajibnya sholat. Ingat, berarti kalau orang kafir tidak wajib. Berarti orang yang gila tidak wajib. Anak-anak tidak wajib. Berikutnya, masuk waktu. Boleh enggak? Wajib enggak kita sholat subuh sekarang? Enggak. Tunggu waktunya dulu. Jangan sampai bilang, "Mah, saya pengen sholat asar dulu sama zuhur." Kenapa? Biar nanti ngantuk kali mau tidur, mau ngerjain PR nanti. Boleh apa tidak? Tidak, karena dia belum masuk waktunya. Sampai masuk waktunya maka wajib kita laksanakan. Sebelumnya itu tidak wajib. Maka hati-hati. Jam di masjid ini 1 menit lebih, dia kurang dari jam yang pakai kertas. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ingin buka puasa, jangan ikutin yang di jam elektroniknya. Jadi jam 5.21, jam 5.51 itu maghrib, yang orang azannya jam 5.52. Hati-hati. Berikutnya yang 5 adalah bagi yang perempuan, suci dari haid dan nifas. Berarti apabila kalian adik-adik yang perempuan haid atau menstruasi, maka tidak wajib melaksanakan sholat. Bagaimana kalau mau sholat? Masa ingin sholat aja dah, walaupun lagi haid. Bagaimana yang perempuan? Haram hukumnya. Oke. Berikutnya, syarat sahnya sholat. Sekarang siapa yang Islam di sini angkat tangan? Oke, berarti sudah 1 syarat wajib sudah mulai. Berikutnya semua Islam ya. Berikutnya, semua di sini berakal kan? Oke, nggak ada orang gila. Siapa yang sudah balik angkat tangan?
Yang sudah balik angkat tangan. Yang belakang-belakang sudah angkat tangan sudah. Ya, walaupun malu-malu saya anggap udah angkat tangan. Berikutnya, ya berarti itu sudah wajib salatnya. Tinggal masuk waktu. Sekarang belum wajib untuk salat subuh. Dan yang perempuan sampai suci dari haidnya. Beda dengan syarat sahnya salat. Kalian misalnya di sini saya tunjuk satu orang misalnya. Misalnya di sini ada Afan ataupun Syekal misalnya. Itu sudah wajib untuk salat. Tetapi lihat syarat sahnya. Salatnya itu sah atau tidak? Pertama, harus suci. Suci dari apa saja? Lihat, hadas kecil. Hadas kecil artinya kita sudah berwudu. Kalau kita salat tanpa wudu, sah enggak? Enggak sah. Apalagi kalau selesai main bola, Allah, dudar. Enggak, belum wudu itu. Iya kan? Pintu masjid dudar. Kenapa? Langsung salat. Bahkan ada yang tidak wudu. Pernah saya jumpai. Ada yang tidak wudu. Nah, sah enggak salatnya? Tidak sah. Yang kedua, yang bagian besar, hadas besar. Ya, hadas besar maka tidak sah salatnya apabila dia sudah berhadas besar. Ya, sudah junub. Bagi yang perempuan haid ya dan junub. Berikutnya yang ketiga adalah suci dari